Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 untuk mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Saya Kiki Haryanti. Saya Dwi Sitayanti. Saya Eka Lailatul Safitri. Saya Raudatul Jannah. Kami akan menjelaskan tentang perkembangan paradigma pelayanan publik mulai dari konsep, teori, dan indikator. Administrasi publik merupakan ilmu pengetahuan yang dinamis dan telah mengalami perubahan dan pembaharuan dari waktu ke waktu. Dari beberapa literatur administrasi publik, dari dalam maupun dari luar negeri, secara umum terdapat 4 paradigma yang berkembang dalam administrasi publik, yaitu yang pertama ada Old Administrasi Publik, yang kedua ada New Public Administration, dan yang ketiga ada New Public Management, dan yang terakhir ada New Public Service. Old Public Administration ada secara konsep, ada secara teori, dan secara indikator. Yang pertama yaitu secara konsep. Konsep Old Public Administration ini memiliki tujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan, di mana dalam pelayanannya ini dilakukan dengan netral, profesional, dan lurus, mengarah kepada tujuan yang sama dan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada secara teori. Tulisan Woodrow Wilson di tahun 1887 yang berjudul The Study of Administration. Terdapat dua gagasan utama dalam perspektif ini. Yang pertama, gagasan utama menyangkut pemisahan politik dan administrasi. Dan gagasan kedua membicarakan bahwa administrasi publik seharusnya berusaha sekeras mungkin untuk mencapai efisiensi dalam pelaksanaannya. Yang ketiga ada secara indikator. Dalam administrasi publik klasik ini lebih memfokuskan pada efisiensi dan rasionalitas sehingga melupakan sisi humanis dan internal organisasi. Yang kedua, New Public Administration atau administrasi negara baru, di mana munculnya akibat dari perdebatan hangat tentang kedudukan administrasi negara sebagai disiplin ilmu maupun profesi. Secara teori, paradigma New Public Administration pada dasarnya mengkritisi paradigma administrasi lama atau klasik yang terlalu menekan pada parameter ekonomi. Menurut paradigma administrasi negara baru, kinerja administrasi publik tidak hanya dinilai dari pencapaian nilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, tapi juga pada nilai social equity. Implikasi dari komitmen pada social equity, maka administrator publik harus menjadi proaktif administrator, bukan sekedar birokrat dan yang apatis. Secara indikator, New Public Administration memiliki standarisasi yang tinggi terhadap mutu kinerja birokrasi. NPA merupakan kedisiplinan yang tinggi sehingga para birokrat tidak dapat macam-macam dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Yang ketiga ada New Public Management. New Public merupakan paradigma baru dalam manajemen sektor publik. Konsep ini menekankan kontrol atas output kebijakan pemerintah, desentralisasi otoritas manajemen, pengenalan pada pasar dan kuasai mekanisme pasar, serta layanan yang berfokus pada customer. New Public Management secara teori pertama kali dikemukakan oleh Christopher Holt. New Public Management berasal dari pendekatan atas manajemen publik dan birokrasi. Fokus dari NPM sebagai gerakan pengadopsian keunggulan teknik manajemen perusahaan sektor publik untuk diimplementasikan pada pengadministrasiannya. Secara indikator, NPM memberikan dampak positif dalam beberapa hal. Misalnya, peningkatan efisiensi dan produktivitas kinerja pemerintah daerah. Yang terakhir adalah New Public Service. New Public Service secara teori. New Public Service adalah paradigma yang berdasar atas konsep-konsep yang pada hakikatnya sesuai dengan nilai yang ada di masyarakat. Dalam nilai yang ada di masyarakat itu bersifat dinamis, yang artinya memerlukan pelayanan yang prima dalam pemerintah. Dan kedua, secara teori New Public Administration memandang bahwa birokrasi adalah alat rakyat dan harus tunduk terhadap apapun omongan rakyat, selama omongan itu
rasional dan legitimate, dan secara konstitusional. Dan yang terakhir, secara indikator. Neobantu Public Service mencoba mengartikulasikan berbagai teori dan menganalisis persoalan-persoalan publik sehingga dapat memecahkan masalahnya. Dan perkembangan paradigma ini berdasarkan atas konsep-konsep nilai masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok 10. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.